majelis para pimpinan dunia dan berbagai komunitas yang mereka berkumpul. Majelis kita ini adalah majelis yang mengalahkan seluruh majelis-majelis yang ada di permukaan bumi ini dalam rangka menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sedang jamaah sekalian, yang akan kita pelajari adalah pembahasan tentang akidah kita kaum muslimin. Bagaimana mereka memahami akidahnya, yang judulnya adalah moderasi Islam. Secara umum yang kita pelajari pada 2 hari ini, dan terkhusus yang akan kita sebutkan adalah secara ringkas dan sederhana, yaitu sikap moderasi Islam dalam permasalahan akidah mereka, keyakinan mereka, tauhid mereka. Karena banyak kaum muslimin yang mereka tidak tahu dirinya bahwasanya dia sedang terjerumus kepada ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Sementara ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pertengahan. Ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pertengahan. Mulai akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, muamalahnya, yang alhamdulillah dibahas pada 2 pertemuan yang sederhana ini, yang ringkas ini, bagi kaum muslimin dan muslimat itu membutuhkan pembahasan ini. Supaya tidak mengalami yang namanya salah di dalam bersikap. Yang mana ada orang mengatakan saya adalah adil, ternyata sikapnya sendiri adalah tidak adil. Maka umat Islam dalam permasalahan akidah ini, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi umat Islam secara umum adalah umat yang pertengahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata." Demikianlah kami jadikan kalian itu umat yang pertengahan. Litakunu syuhada'a 'alan nas, supaya kalian jadi saksi di tengah-tengah manusia. Ini manusia ini ada muslim, kafir, Yahudi, Nasara, dan berbagai macam manusia yang Allah ciptakan. Umat Islamlah yang pertengahan. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, dan supaya Rasul yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi kalian sebagai saksi. Kemudian ayat ini sendiri sedang jamaah sekalian di dalam Al-Qur'an itu memang Allah Subhanahu wa taala letakkan di pertengahan Al-Qur'an. Al-Qur'an di dalam pertengahan surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah 200 berapa? 200 berapa? 86. Ini ayat 143. Ayat 143. Maka mari kita bersikap pertengahan, wasatiyah. Kemudian umat Islam kan pertengahan mereka itu, wasatan itu adulan, yakni adil, khiyaran, umat pilihan. Kemudian umat ini umat Islam yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan benar, itu mereka adalah wasatan di antara firak-firak ummah, di antara kalangan umat Islam yang menyimpang dan menyeleweng dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau secara umum umat Islam ini pertengahan dari kalangan Yahudi dan Nasara. Kalau orang-orang Nasara ekstrim mensikapi nabinya, sehingga dia menyembah dia menyembah Nabi Isa alaihi salam.
Kemudian orang-orang Yahudi sebaliknya membunuh para nabinya. Ya. Mereka memburu para nabinya. Didakwai mereka, malah mereka berusaha membunuh Nabi Isa alaihissalam, telah membunuh Nabi Yahya, Nabi Zakaria. Maka mereka ada yang ekstrem kanan dan ada yang ekstrem kiri. Kemudian umat ini adalah pertengahan di antara umat-umat yang sesat. Naam. Maka barang siapa yang tidak mempelajari Islam dengan benar, pasti dia akan ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Dan apa yang kita bahas ini sederhana, ringkas. Maka untuk selanjutnya silahkan ikuti majelis taklim pembahasan ini. Iya. Karena apa yang kita pelajari ini supaya kita ketahui. Follow up-nya adalah nuntut ilmu talaqi di hadapan para ustadz. Iya. Dan pembahasan rinci ini bisa kita lihat dalam kitab Al-Aqidah Wasithiyah. Iya. Taib. Jadi umat Islam ini ya, khususnya ya, yang mengikuti salafus saleh, mengikuti para pendahulu kita. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsan ya. Para pendahulu dari kaum muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka yaitu tabi'in, dan tabi'in sikapnya harus jelas. Ya. Maka pembahasan akidah itu disebutkan oleh para ulama. Ada 5 pembahasan yang mereka harus pertengahan di situ. Tidak boleh ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Dan ini kita sebutkan secara sederhana. Waktu 1 jam tidak cukup. Pembahasan ini kira-kira bisa selesai tuntas sekitar 3 jam sampai 4 jam. Ya. Kalau kita sebutkan secara detail dan secara rinci, insya Allah sudah cukup. Baik, yang pertama, umat Islam ini pertengahan, dia wasatiyah, yakni moderat, dia sikapnya moderat, ya. Maka banyak orang yang mengaku moderat, saya adalah orang yang adil, saya adalah orang pertengahan, tapi ternyata ekstrim. Dia bunuh pemimpinnya, dia bunuh ustadznya kalau sudah bertentangan, dan lain sebagainya. Dia caci sesama umat Islam. Mereka pertengahan dalam permasalahan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak Syekhul Islam menyatakan mereka itu wasatun fi babi ya sifatillahi Subhanahu wa taala. Antara siapa? Antara ahli ta'til, yaitu orang-orang Jahmiyah, dari kalangan Jahmiyah, dan ahli tamtsil, dari kalangan orang-orang yang menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Ahli ta'til, yang artinya ta'til itu mengosongkan, meniadakan, membuang. Jadi mereka-mereka yang menafikan, meniadakan bahwasanya Allah tidak punya nama, sifat-sifat. Allah tidak punya tangan. Allah tidak di atas arsy. Dan ini banyak pembahasannya. Yang masuk di dalam permasalahan ini itu banyak kelompok-kelompok kaum muslimin. Nah, ini kalau kita sebutkan satu-satu, ya. Maka ini disebutkan Jahmiyah karena dia yang bosnya. Iya. Dia adalah orang yang paling sesat di dalam permasalahan ini. Sampai dia hanya menyatakan Allah itu hanya punya sifat satu, yaitu ada. Karena kalau Allah kita katakan punya tangan, sama dong dengan makhluknya. Manusia punya tangan, Allah punya tangan. Iya. Maka sama dengan makhluknya. Maka kita bantah dia. Ada, manusia kan ada. Kalau kau katakan Allah ada, berarti kau menyatakan sama dengan makhluknya. Ya. Jadi mereka menafikan, ada yang menafikan secara totalitas seperti ini kecuali al-wujud, ada yang mentakwil. Ya, istiwa dia takwil, ala wartafa dia katakan bukan, itu artinya menguasai. Tangan, kalau ada dalam Al-Quran tangan, itu bukan tangan. Tapi itu maksudnya adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau tangan kanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak mau menyatakan Allah punya tangan. Makanya harus dipelajari akidah asma wa sifat ini. Ya.
Kemudian ahlut tamtsil, mereka yang menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Kalau yang satu tidak ada sifat Allah. Kalau yang ini ya, jadi ada ekstrim kanan, ada ekstrim kiri, menyatakan Allah sama dengan makhluknya. Kalau menyatakan yang pertama tidak ada. Kalau yang kedua ada sifat Allah dan sama dengan makhluknya. Menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Nah, jadi disebutkan ya Jahmiyah ini mereka pengikut Jaham bin Safwan dan mazhab mereka dalam asma wa sifat itu adalah menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga orang-orang ya Murji'ah sebagian mereka dan orang-orang Jabriyah. Iya. Kemudian al-musyabbihah ini sini mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala sifat-sifatnya sama dengan makhluknya. Sehingga dia katakan mata Allah sama dengan mata makhluknya. Na'udzubillah. Mata kamu saja tidak sama dengan mata semut. Antara makhluk dengan makhluk. Sama enggak? Kan tidak sama. Antara makhluk tidak akan mungkin sama. Iya. Apa tidak semua sama? Manusia kuat. Sama enggak kekuatannya dengan kuda? Kan beda. Jadi dia katakan Allah punya sifat tapi sama dengan sifat makhluknya. Nah, kemudian ya ahlu sunnah pertengahan di antara mereka. Ya, ahlu sunnah itu pertengahan di antara mereka. Jadi ahlu sunnah wal jamaah mereka mensikapi ya permasalahan ini karena di atas al-haq, mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Ya, tabiin yang berada di atas pemahaman yang benar. Ya, jadi ahlul haq itu menetapkan dengan dalil yang menjadi pokok dalam pendalilan ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa kamitslihi syai'." Tidak ada yang serupa dengan Allah. Ini membantah siapa? Yang menyatakan Allah tidak punya membantah al-musyabbihah. Yang menyatakan tangan Allah sama dengan tangan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa, tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Kemudian wa huwas sami'ul basir, lanjutan ayat. Ya. Dan Allah itu Maha mendengar dan Maha melihat. Ini kan isbat, penetapan Allah punya sifat. Iya. Tapi apa? Tidak ada yang serupa dengan makhluknya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Sama dengan ayat ini, laisa kamitslihi syai'. Kemudian ayat yang lain, hal ta'lamu lahu samia. Apakah kamu tahu ada yang sama dengan Allah? Ini tidak butuh jawaban. Ini pertanyaan retoris, pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Seperti bapak bertanya kepada anaknya, "Nak," dalam keadaan marah bapaknya, "Nak, kamu tahu enggak saya ini adalah bapakmu?" Kalau anaknya menjawab, "Betul Pak," malah semakin marah. Iya. Nah demikian sedang jamaah sekalian. Ayat ini bahkan dikatakan oleh para ulama, satu ayat ini itu akan mengunci semua pemahaman-pemahaman ahlul batil. Cukup dengan ayat ini itu menerangkan kepada mereka kalau mereka sami'na wa ata'na, selesai syubhat mereka yang ada di kepalanya, yang ada di pikirannya tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Coba mereka-mereka yang menyatakan Allah tidak ada di atas langit. Karena kalau Allah berada di atas, sama dong dengan air ini di atas meja. Betul dong Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan arsy. Allah berada di atas arsy, tapi Allah tidak butuh arsy. Jangan samakan ini, air ini, kalau tidak ada meja ini jatuh airnya. Itu karena pikirannya apa? Dia menyamakan Allah dengan makhluknya. Coba dia paham ayat ini. Laisa kamitslihi syai'. Ya. Matahari di atas bumi. Butuh enggak matahari dengan bumi? Kan tidak butuh.
Ini makhluk, tidak membutuhkan kepada makhluk yang lainnya. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Kita katakan butuh terhadap makhluknya. Makanya Al-Imam At-Tahawi dalam akidah beliau menyatakan Allah di atas arsy, wa huwa mustaghnin 'anil arsy wa maduna. Dan Allah tidak butuh terhadap arsy dan yang lainnya. Ini sedang jamaah sekalian. Jadi ahlul haq itu menetapkan sifat-sifat Allah dengan pengisbatan, penetapan tanpa memisalkan. Tanpa menyerupakan. Allah punya mata, Allah melihat, tapi mata Allah tidak sama dengan makhluknya. Allah punya tangan, tidak sama dengan makhluknya. Allah mendengar, tidak sama dengan makhluknya. Antara makhluk saja, kita pendengaran kita mungkin di antara antum ada yang berteriak orang tidak mendengar. Tongolok mi, tenang langeri. Ada yang satu baru gerakan sedikit bagaikan jangkrik. Antum mau menangkap jangkrik itu baru bergerak satu, berhenti bunyi. Tajam pendengarannya. Nah Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, tidak akan mungkin sama dengan makhluknya. Jadi Allah Subhanahu wa taala dia tetapkan baginya. Yani Ahlus Sunnah dia tetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala nama-nama dan sifat-sifatnya tapi tidak memisalkan. Dan dia mensucikan Allah Subhanahu wa taala nama-nama dan sifat-sifatnya itu tanpa meniadakan. Kalau mereka kan mau mensucikan Allah, subhanallah. Kalau kita katakan Allah punya tangan, mereka juga menyatakan subhanallah, maha suci Allah, masa Allah punya tangan. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah yang benar, bukan Ahlus Sunnah KW, bukan Ahlus Sunnah palsu yang hanya sekedar pengakuan, dia menyatakan subhanallah, Allah maha suci, Allah punya tangan, tapi tidak sama dengan makhlukmu, tanganmu yang kamu menyamakan Allah. Allah punya mata, tapi Allah tidak sama dengan mata kamu. Yang kamu mensucikan Allah, tapi terjerumus kepada kesesatan. Jadi kita sucikan Allah, tapi kita tidak tiadakan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya akidah asma wa sifat harus dipelajari. Dan para ulama menyebutkan asyraful ulumi alal itlaq al-ilmu bi asma'illahi wa sifatih. Ilmu yang paling mulia, yang paling afdal adalah al-ilmu bi asma'illahi wa sifatih. Ada ilmu muamalah, ada ilmu fikih, ya. Ada ilmu tentang akhlak, ilmu hadis, ilmu ini, ya. Ini yang paling mulia. Tapi kita paham ini dengan ilmu alat, dengan ilmu bahasa Arab, dengan ilmu hadis, dengan ilmu fikih, ya. Dan lain sebagainya. Nah, jadi kita kalau memiliki akidah ini akan bersih dari pemahaman ya dua kelompok ini. Ya. Jadi sekali lagi kita tidak sebutkan siapa yang masuk ahli ta'til, siapa yang masuk ahli tashbih. Kalau kita akan sebutkan banyak firqah-firqah yang masuk di dalamnya. Ya. Banyak kelompok-kelompok yang ada di dalamnya. Jadi mereka sedang jamaah sekalian, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah demikian sikapnya memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang kedua. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah pertengahan dalam memahami tentang perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka wasat di dalam pembahasan apa? Fi af'alillahi bainal jabriyati wal qadariyah. Antara orang-orang Jabriyah, ya, dan orang-orang Qadariyah. Nah, orang-orang Jabriyah ini masuk padanya siapa? Orang-orang Jahmiyah. Coba lihat. Orang-orang Jahmiyah. Karena ini ajaran yang diajarkan oleh Jaham bin Safwan. Nah, ya. Orang-orang Jabriyah itu dari kata Jabr itu memaksa. Ya. Jadi mereka menyatakan Allah itu dalam perbuatannya memaksa makhluknya. Coba lihat buruk sangkanya mereka. Na'udzubillah. Kita buruk sangka saja kepada tetangga kita, teman kita, nah bukan main dosanya. Bagaimana dengan buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala?
Jadi dia menyatakan manusia itu kalau berzina, yang berzina adalah Allah. Coba lihat. Buruknya ini pemahaman ini. Jadi manusia itu berzina, naudzubillah, mencuri, wali'adzubillah, dia katakan ini Allah yang memaksanya. Iya. Jadi kita tidak terlalu detail menyebutkan kelompok-kelompok firqah-firqah ini, karena kaum muslimin saja itu yang mengaku ahlus sunnah wal jamaah, yang nol dari pemahaman ini dan pemahaman itu, apa dia katakan? Ini ya inilah nasibku, Allah yang paksa saya seperti ini. Saya miskin begini, ya inilah maunya Allah. Nah, itu kan Jabriyah. Iya. Itu kan Jabriyah. Makanya harus pertengahan. Ya. Jadi mereka ya, hamba itu tidak ada kehendaknya, tidak ada maunya, tidak ada kekuatannya. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kalau dia taat itu adalah perbuatan Allah, dia berbuat dosa itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh perbuatan ini orang-orang Jabriyah menyatakan itu semua maunya dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak punya perbuatan. Nah, ekstrimnya bukan main. Ya. Makanya syaitan itu menggoda manusia, ya. Tidak masalah mau dia ekstrim kanan, ya, atau mau ekstrim kiri. Ifrat atau tafrid, terlalu taat dan terlalu menyepelekan. Terlalu ya meremehkan. Ya. Ekstrim kanan terlalu taat, ekstrim kiri meremehkan. Ya. Di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian orang-orang Qadariyah, ya. Itu mereka orang-orang yang menyatakan bahwasanya Allah tidak menakdirkan, Allah tidak tahu apa yang terjadi. Misalnya ada kejadian musibah, innalillahi, kecelakaan. Itu baru Allah tahu bahwasanya kecelakaan hari ini. Coba buruk sangkanya. Bukan main, ya. Jadi banyak kaum muslimin itu kasihan buruk sangka kepada Allah tanpa dia sadari. Ya. Mengapa kamu begini? Ya inilah maunya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jabriyah. Ya. Kenapa kamu seperti ini? Inilah mau saya. Tidak ada hubungannya dengan maunya Allah Subhanahu wa taala. Itulah Qadariyah, orang-orang yang menafikan takdir, dan yang masuk padanya ini banyak orang-orang Mu'tazilah dan sejenisnya. Ya. Jadi mereka menyatakan orang-orang Qadariyah ini makhluk sendiri yang menciptakan apa? Perbuatannya. Ya. Jadi kalau dia makan, dia minum, itu maunya makhluk, tidak ada maunya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak tahu. Kita ini makan sekarang baru Allah tahu. Ini orang-orang Qadariyah. Makanya dikatakan menafikan takdir. Dia katakan Allah tidak punya takdir. Orang Jabariyah terlalu percaya kepada takdir. Ya. Terlalu percaya kepada takdir. Makanya sedang jamaah sekalian, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kamu, yaitu diri kamu. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu Allah yang ciptakan kamu. Dan apa yang kamu perbuat, itu ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana ahlus sunnah wal jamaah di dalam permasalahan ini? Ya, ahlul haq yang benar, tidak seperti mereka, ya, orang-orang yang menyimpan dan menyeleweng. Yaitu sedang jamaah sekalian, bahwasanya perbuatan hamba ini, ya, mereka taat dan bermaksiat, apa yang mereka lakukan itu semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi perbuatan hamba ini Allah yang menciptakan. Ya. Jadi perbuatan kita Allah yang menciptakan. Orang yang berbuat kebaikan, Allah yang berbuat dosa, Allah yang menciptakan perbuatan tersebut. Tapi tunggu dulu, jangan salah paham. Ya. Allah yang menciptakan perbuatan ini,
Tapi bukan berarti Allah menyuruh kita berbuat dosa dan maksiat. Kalau kita katakan Allah yang memaksa kita berbuat dosa dan maksiat, berarti Jabriyah. Ya. Nah, jadi tidak ada pencipta selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi orang-orang Jabriyah ekstrim di dalam memahami apa? Bahwasanya dalam mengisbatkan takdir. Ya. Kemudian orang-orang Qadariyah, di kalangan mereka diantaranya ada orang-orang Mu'tazilah, ya, mereka menafikan takdir dan menjadikan hamba itu adalah pencipta perbuatannya. Jadi orang-orang, ya, sedang jamaah sekalian, Qadariyah menyatakan, ya, dia ini menciptakan perbuatannya sendiri. Ya. Maka ini mereka dikatakan majusi umat ini. Yang mereka menyatakan katakan ada Tuhan gelap, ada Tuhan terang, ada Tuhan kebaikan, ada Tuhan ini. Ya. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah sedang jamaah sekalian itu di dalam perkara ini, ya, mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka menetapkan takdir Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia ini, makhluk ini kehendak. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Wa ma tasyauna itu penetapan apa sedang jamaah sekalian? Bahwasanya Allah memberikan kita kehendak. Ya. Jadi Allah tidak memaksa kita. Ya. Allah tidak memaksa sang hamba. Tapi apa? Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Apa yang kamu kehendaki tidak akan terjadi kecuali sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka sikapnya apa? Pertengahan. Ya. Maka kita tidak boleh menyatakan sedang jamaah sekalian apa? Allah yang memaksa kita berbuat dosa. Ini ada jalan. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Coba lihat. Inilah jalanku yang lurus, maka ikuti jalan yang lurus itu. Wala tattabi'us subul, dan jangan ikuti jalan-jalan. Fatafarraqa bikum an sabili. Kalian akan berselisih dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah menyuruh kita memilih, tapi Allah yang menciptakan semuanya. Ya. Maka semua adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada para sahabat, semuanya itu kalian sudah ditentukan apa? Surga atau neraka. Ya. Tempat duduknya sudah ditetapkan, surga atau neraka. Ya. Maka seorang sahabat, kalau begitu kita diam-diam saja, duduk-duduk saja. Ya. Maka Nabi apa Nabi jelaskan kepada mereka? La, jangan. Jangan. If'alu, berbuatlah. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Semua akan dimudahkan kemana dia diciptakan. Kalau dia penghuni surga, akan dimudahkan oleh Allah untuk beramal kebaikan. Kalau dia penghuni neraka, dia akan berbuat amalan-amalan penghuni neraka. Tapi ingat, kita dilarang berbuat yang salah. Dan kita diperintahkan berbuat yang benar. Maka tidak ada alasan nanti di hari kiamat Allah yang memaksa saya. Ya, Allah yang memaksa saya. Yang intinya kesimpulannya sedang jamaah sekalian, kita harus memahami sesuai dengan apa yang dipahami oleh ya ahlul haq di dalam permasalahan ini. Taib. Karena pembahasannya tidak rinci detail, ya. Maka kita ringkas semoga dipahami. Flow up-nya silakan ikuti taklim permasalahan akidah tauhid khususnya asma wa sifat. Ya. Khususnya asma wa sifat. Nah, maka siapa yang paham ilmu agama, fikih, akidah, bahkan usul hadis, nahwu, sharaf 100% dan paham akidah asma wa sifat, itu mereka akan tersesat. Mereka akan tersesat dari jalan yang benar. Taib. Yang ketiga. Ya.
Itu ahlus sunnah wal jamaah pertengahan di dalam memahami apa? Wa'idullah. Ancaman Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Allah kan mengancam. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala mengancam. Maka ahlus sunnah tidak ekstrim dalam memahami ancaman Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Ya. Ini seperti apa sedang jamaah sekalian, orang-orang murjiah yang ekstrim. Allah itu dalam permasalahan ancaman, apa pemahaman mereka orang-orang murjiah? La yadurru ma'al imani dzambun. Kalau sudah beriman itu, dosa tidak berpengaruh. Kamu tetap masuk surga. Coba lihat. Ini ekstrimnya ini orang-orang apa? Orang-orang murjiah. Yang mana arti al-irja itu artinya mengakhirkan. Dia akhirkan amalan itu dari iman. Yang penting beriman sudah, amalan tidak perlu. Nah ini harus dipelajari secara ya detail permasalahan ini. Ya. Jadi keyakinan mereka, ya, itu kalau kamu ya sudah berbuat taat, ya, apa namanya? Kalau kamu sudah beriman, dosamu tidak masalah. Kamu berbuat dosa silahkan. If'alu kulla syai'. Yang penting sudah beriman. Ya. Yang penting sudah beriman. Sebagaimana sebaliknya orang-orang murjiah. Orang yang kafir, ya, la tanfa'u ma'al kufri ta'ah. Ya. Kalau sudah ada kafiran itu ketaatan tidak bermanfaat. Ya. Jadi dia menganggap iman itu sedang jamaah sekalian, ini yang ekstrim. Cukup itu di dalam hati. Kalau begini pemahaman murjiah yang ekstrim ini, yang gulu ini, Fir'aun muslim dong. Karena hatinya mengakui apa? Kebenaran dari Nabi Musa. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusum. Dia ingkari dengan perbuatannya, dengan lisannya, tapi hatinya percaya. Apa yang dibawa oleh Nabi Musa itu benar. Ya. Jadi dia katakan cukup, ya. Walaupun dia tidak ucapkan, yang penting sudah beriman. Makanya mereka dikatakan al-irja, orang-orang murjiah. Ya. Jadi dia akhirkan sedang jamaah sekalian. Maka orang yang seperti ini, ya, orang-orang yang irja'nya seperti ini, pemahamannya murjiah seperti ini, itu pelakunya, ya, itu keluar dari agama Islam. Ya. Keluar dari agama Islam. Karena iman itu harus dengan ucapan, dengan lisan, dengan keyakinan, dan dengan perbuatan. Al-iman itu qaulun bil lisan, wa i'tiqadun bil janan, wa amalun bil arkan, yazidu bit ta'ah, wa yanqusu bil ma'siyah. Itulah definisi iman yang benar. Naam. Maka ini. Kemudian ya orang-orang wa'idiyah sebaliknya. Kalau ini kan orang-orang murjiah, dah aman, yang penting kau beriman sudah. Ya. Kalau saya mencuri, enggak apa-apa, yang penting ada imanmu. Ya. Ya. Kalau yang agak ringan dari kalangan mereka itu, ya, hanya menyatakan amalan itu tidak termasuk iman, tapi dia tetap larang berbuat dosa dan maksiat. Kalau ini enggak masalah. Ya. Karena ada orang-orang murjiah yang memang gulu ekstrim seperti kita sebutkan tadi, ada yang hanya menyatakan amalan tidak termasuk iman. Ya, padahal definisi iman sebagaimana kita sebutkan, amalun bil arkan, yazidu bit ta'ah, kalau kita taat semakin bertambah iman kita, wa yanqusu bil ma'siyah, dan berkurang kalau dengan berbuat maksiat sampai habis. Kalau maksiatnya itu kekufuran, kesyirikan, kemunafikan, dan lain sebagainya. Maka jangan gampang-gampangkan. Ini dosa kecil, tidak apa-apa. Ya, dosa kecil. Syaitan itu kalau tidak bisa dosa besar, dosa kecil. Sampai terus naik lagi, meningkat. Ya. Bismillah. Ya. Kemudian al-wa'idiyah. Yang terlalu ekstrim memahami ancaman Allah. Pokoknya kalau berbuat dosa sudah.
Mana saya ini mencuri ini bagaimana? Ya udah kafir kau. Ya, terlalu ekstrim. Ya. Nah, jadi dia menyatakan Allah wajib menghukum pelaku dosa. Yang berbuat dosa besar, Allah wajib menghukum. Nah, inaiko Allah Ta'ala yang menentukan. Ya. Seolah-olah dia punya surga dan punya neraka. Ya. Coba lihat. Jadi dia menyatakan secara akal, coba lihat. Menurut akal, menurut saya, Allah wajib menghukum pelaku dosa besar. Iya. Jadi seperti itu. Allah wajib menghukum pelaku ahli maksiat. Sebagaimana Allah wajib memasukkan surga, memberi pahala orang yang taat. Makanya mereka gampang-gampang memponis. Iya. Sehingga ada orang-orang khawarij, ini orang-orang khawarij diantaranya. Jadi ini Wa'idiyah ini orang-orang yang terlalu ekstrim memahami ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya dia katakan harus terrealisasi yang namanya ancaman. Kalau Allah sudah mengancam, pasti. Doh, ini menjadi naik kok kau. Iya. Iya. Kamu usaha kamu ndak punya, kekuatan kamu ndak punya, kebijakan saja kamu ndak punya. Di dunia kamu ndak punya kebijakan, kamu mau sok tahu, mau punya kebijakan surga dan neraka. Nah, setengah botol lagi. Iya. Dia katakan orang berakal, tapi hakikatnya orang yang tidak berakal. Ya. Makanya orang-orang khawarij itu mengkafirkan pelaku dosa besar. Ya. Jadi Wa'idiyah diantaranya adalah firqah orang-orang khawarij dan orang-orang Mu'tazilah. Ya. Jadi siapa saja yang berbuat dosa pasti apa? Akan masuk, ya. Akan masuk apa? Akan masuk neraka. Ya. Nah, orang-orang khawarij pokoknya dia di dunia kalau berbuat dosa misalnya bohong, dusta, berzina, kafir dan nanti di hari kiamat masuk neraka, kekal selama-lamanya. Pokoknya Allah Ta'ala wajib ke, ya Allah wajib engkau menghukum. Seperti itu bahasanya. Apakah ini tidak kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya? Sama dengan orang datang ke pengadilan. Pak Hakim, wajib kau hukum ini keponakanku. Kata hakimnya, kau hakim atau saya? Coba jangan. Sebentar Allah Subhanahu wa Ta'ala, wallahu ahkamul. Allah itu ahkamul hakimin dalam surat At-Tin. Ya. Alaysa Allahu bi ahkamil hakim. Nah ini orang-orang khawarij nak ke hakim. Pokoknya apa yang kau lakukan? Mencuri. Neraka kamu, neraka. Ya. Makanya dia gampang-gampang bom bunuh diri. Karena perjuangan saya harus membunuh semua ini pelaku dosa besar ini. Ya. Karena dia telah kafir. Dia juga membunuh dirinya dengan pemahaman apa? Ya, jalan pintas masuk surga. Iya, mujahid. Karena dia tentukan dirinya dengan pemahaman yang salah. Kalau saya ikut bom bunuh diri di sini, 1000 di hotel ini, saya sendirian berkorban karena Allah. Pak Mantom. Nakana Mangkasar ke piti gau-gauki. Piti kana-kanai. Ya. Inilah. Jadi kasihan, ya. Jadi dia seperti ini. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dalam Al-Qur'an, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Ini bantahan kepada Wa'idiyah, ya. Yang dua kelompok ini, ya, Murji'ah dan Wa'idiyah. Ya. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang lain. Dosa kesyirikan Allah tidak akan ampuni bagi pelaku dosa syirik kalau dia tidak bertobat sebelum meninggal. Ya. Kalau dia berbuat syirik sampai meninggal tidak ada tobat. Tapi kalau dia bertobat sebelum meninggal, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu
min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Wahai hamba-hambaku yang mendolimi dirinya, melampaui batas, berbuat dosa dan seterusnya, jangan kamu putus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni seluruh dosa. Ini Allah menyatakan Allah mengampuni seluruh dosa. Ini dosa-dosa selain daripada kesyirikan, syirik akbar, meninggal dalam keadaan sementara masih mencuri. Tiba-tiba di kandang kambing, polisinya tembak kakinya, salah kena kepalanya. Tidak ada alasan lagi. Ya, meninggal dalam keadaan sementara berbuat dosa. Ya mohon maaf, sementara berzina. Ya, sementara berkhianat. Di hari kiamat, kalau Allah menghendaki, ini kan Allah hakim. Tapi jangan, semoga saya masuk padanya. Jangan. Ya. Ya. Jangan berpikiran, ini kan dosa mencuri. Kalau Allah menghendaki, Allah ampuni saya. Walaupun mati dalam keadaan sementara mencuri. Jangan. Itu namanya murji'ah. Nanti kembali ke pemahaman apa? Murji'ah. Ya. Ya, jadi dia katakan, udah dosa ndak berpengaruh. Yang penting ikhlas, mau tobat. Ya. Tapi kalau bertobat, semua dosa Allah ampuni. Ya. Semua Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa. Jadi ini jadi mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah sedang jamaah sekalian itu pertengahan. Ya. Dari mereka orang-orang dia seperti ini ya, kalau seperti orang-orang Khawarij kafir. Orang-orang Mu'tazilah ya, dia pemahamannya lagi ya, itu di dunia ini ya baina manzilatain. Manzilah baina manzilah, tidak kafir, tidak mukmin ya. Tapi nanti di hari kiamat ya kekal dalam neraka, mukhallad. Nah, tinanta mereka masa tidak mukmin, tidak kafir. Ya. Tidak mukmin, tidak kafir. Sementara Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an dua jalan, jalan kekafiran, jalan keimanan. Iya. Taib. Ya, ini sebenarnya mau dibahas panjang lebar tapi waktunya sempit, ya. Panitia memberikan waktu hanya 60 menit. Taib. Yang ketiga, yang keberapa? Keempat. Ya. Yaitu dalam penamaan. Ya. Fi asma'il iman wad din. Maksudnya di sini adalah hukumnya. Ya. Orang itu mukmin atau muslim atau kafir. Ya. Mukmin atau fasik, orang-orang yang ya dalam permasalahan ini, yang berbuat dosa, berbuat maksiat. Ya. Jadi apa hukumnya? Ya. Orang-orang yang berbuat dosa dan berbuat maksiat ini. Ya. Ini yang dimaksud pertengahan antara orang-orang Haruriyah. Orang-orang Haruriyah itu orang-orang Khawarij. Ya. Orang-orang Khawarij. Ya. Yang mereka ini ada di kampung Harur. Ya. Jadi ya, mereka ini menyatakan apa orang-orang Khawarij itu? Pelaku dosa itu ya, dia tamakan kafir. Seperti yang kita sebutkan tadi. Jadi pelaku dosa itu halal darahnya. Kalau sudah mencuri, halal darahnya. Bunuh. Boleh. Rampok hartanya. Makanya orang-orang Khawarij itu, teroris ini dan yang sekelasnya, cucu-cucunya, ya, atau kakek-kakeknya, kalau dia jalan mencuri itu barang-barangnya orang kafir. Ya, karena halal hartanya. Ya. Jadi sudah dua dia halalkan, mencuri dan banyak lagi, ya. Jadi ya, hukumnya dia ini ya, orang-orang Khawarij ini dan orang-orang Mu'tazilah ya. Orang yang berbuat dosa itu tidak boleh diberikan hak namanya iman. Ya. Ya. Jadi kalau sudah berbuat dosa, naudzubillah dia kafir. Jadi pemahaman mereka itu, orang itu beriman kalau sudah bersih dari dosa. Ya. Makanya mereka biar orang-orang yang dijamin masuk surga oleh Nabi kafir. Makanya dia bunuh siapa? Para sahabat. Ya. Dia bunuh para sahabat. Ya. Bunuh para sahabat. Ya. Jadi
Orang-orang Mu'tazilah menyatakan juga pelaku dosa besar itu kafir, keluar dari iman, ya. Keluar dari apa? Orang-orang pelaku dosa besar itu keluar dari iman, ya. Tapi dia tidak masuk kafir, ya. Tenanta mereka lah. Jadi orang ini tidak beriman, tapi dia juga tidak kafir. Jadi kapan orang menyelisihi kebenaran itu pasti tenana waras, ya. Tidak waras dia, stres, ya. Pemahamannya aneh-aneh. Seperti mereka ini yang terlalu ekstrim dalam memahami kewalian. Sampai walinya itu luar biasa kalau sudah gila itu. Sudah tingkat kasyaf, hakikat. Ya. Jadi tingkatan walinya itu kalau sudah sampai gila. Ya. Karena terlalu ekstrim memahami apa tentang wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wali Allah itu bisa terbang di udara pakai sejadah. Kita juga bisa terbang pakai sejadah di atas Garuda, Lion. Karena kita sementara sholat. Ya. Bisa jalan di atas air. Insya Allah kalau naik pel nih, jalan di atas air. Ya. Ini kalau kita bahas lagi tentang kewalian ini satu judul. Ya. Demikian. Jadi mereka butuh belajar, ya. Tapi mereka merasa lebih baik, lebih pintar, ya. Taib. Sementara ulama itu semakin pintar, semakin berilmu, dia merasa semakin tidak berilmu, ya. Merasa semakin tidak berilmu, ya. Tapi ini orang-orang Mu'tazilah. Tapi kalau di neraka sama dengan orang Khawarij, masuk neraka juga kekal selama-lamanya. Ya. Jadi kalau memang kita juga gunakan akal, pikir, wah ini memang orang-orang Khawarij dengan orang-orang Mu'tazilah ini bukan main, ya. Terlalu cerdas sehingga salah dalam memahami. Seperti anak-anak muda, bagus kalau banyak dosa katanya. Kalau banyak dosa, malaikat Malik melempar kita terlalu keras sehingga lewat neraka. Na'udzubillah. Iya. Jadi katanya kalau berbuat dosa jangan tanggung-tanggung. Iya. Ini betul-betul ini pemahaman, ya, yang butuh diluruskan, ya. Sebagaimana mereka ini orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang, ya, orang-orang Khawarij. Ya. Jadi karena kita tidak jelaskan definisi satu persatu. Kalau kita jelaskan definisinya satu persatu tentang mereka ini, ya, itu ya panjang, ya. Jadi intinya orang-orang Mu'tazilah yang mereka ini tak bin Asil tidak mau bersama dengan Hasan al-Basri, makanya dia i'tizal, tidak mau sama dengan gurunya. Sehingga dia kan dengan perbuatannya orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang Khawarij yang tidak mau bersama dengan Ali bin Abi Thalib dan sahabat, keluar memberontak. Jadi kalau pemerintah sekarang dikatakan tidak adil, itu baik. Sudah 4 ya, tinggal 1 berarti ya. Sudah ada peringatan ini. Baik, ya. Jadi ya, mereka ini itu orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Khawarij sepakat pemahamannya tidak beriman, ya, karena melakukan dosa besar kemudian kekal dalam api neraka. Kalau dalam berselisih dalam penafian, menafikan dalam 2 tempat dia katakan semuanya, sedang dia masalah berbeda pendapat masalah kafir. Ya, kalau Khawarij kafir, kalau orang-orang Mu'tazilah tidak kafir, ya, tidak beriman. Ya, jadi inilah orang begini nanti dia katakan saya tidak di surga, saya tidak di neraka, di tengah-tengah, aman. Baik, ya. Jadi ini sedang jamaah sekalian. Kemudian perselisihan mereka adalah yang bedanya mereka dalam menghalalkan darah, harta dan hukumnya di dunia seperti kita sebutkan tadi. Jadi mazhab yang benar dalam perkara ini adalah pelaku dosa besar itu beriman tapi kurang imannya. Itu yang benar. Sederhana, ya. Jadi berkurang imannya, ya. Dan berkurang imannya sesuai dengan kadar keimanannya dan dosa yang dia lakukan. Asalnya beriman pagi hari, siang berbuat musyrik, maka habis imannya. Kalau berbuat dosa besar, ya hanya sesuai dengan kadar keimanannya. Sebagaimana definisi iman, yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan
maksiat. Jadi ahlus sunnah tidak menafikan, tidak membuang, tidak meniadakan apa? Keimanan sama sekali. Jadi beriman dengan imannya, fasik dengan kefasikannya. Kan enak kalau pertengahan. Tidak menuduh sana, tidak menuduh sini. Dan tidak ujub bangga dengan perbuatan dan keimanannya. Baik, kemudian terakhir ya, yaitu dalam mensikapi para sahabat. Ya, dalam mensikapi para sahabat antara orang-orang Rafidhah yang disebut sekarang ini orang-orang Syiah. Syiah Rafidhah, karena Syiah ada dua. Ya, Syiah yang ekstrim inilah orang-orang Rafidhah. Syiah yang pertengahan, ya artinya tidak sampai seperti itu. Hanya terlalu melakukan memuliakan ya sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Naam, ya ini Syiah Zaidiyah dan lainnya. Ya, tidak ekstrim. Kalau ini ya orang-orang Rafidhah ya. Orang-orang ekstrim dari kalangan Syiah ya. Yang mereka menolak Zaid bin Ali bin Al-Husain, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menolak Abu Bakar. Abu Bakar kafir, Umar kafir. Ya. Mayoritas para sahabat dia kafirkan. Nah, ya. Maka ini orang-orang Rafidhah. Jadi dia menolak sedang jamaah sekalian para sahabat. Makanya katakan Rafidhah. Ya. Menolak di sini asalnya adalah menolak Zaid bin Ali bin Husain. Ya. Nah, yang yang diamanahkan oleh Abu Bakar dan Umar bin Khattab untuk ya sesuatu tugas. Nah, secara umum dia kafirkan para sahabat kecuali secuil. Kecuali sedikit. Ali bin Abi Thalib ya radhiyallahu anhu dan yang lainnya, mereka ya ekstrem sikapinya. Taib. Kemudian orang-orang Khawarij sebaliknya, sahabat kafir. Bukan main. Ya jadi memang orang-orang Khawarij ini kalau sampai seperti itu bukan hanya teroris itu orang-orang Khawarij. Ya. Seperti ini mereka pemahamannya, para sahabat itu kafir. Ya. Dalam mensikapi ya seperti ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya, benar-benar ini menghinakan mereka ya yang telah mencaci para sahabat. Ya. Yang telah mencaci para sahabat dan melaknat mereka, bahkan mungkin ya mereka itu mengkafirkan ya sebagaimana yang terjadi. Ya, jadi yang ekstrim di kalangan mereka itu ya mencaci para sahabat, dan kebanyakan para sahabat bahkan khulafa ar-rasyidin mereka ekstrim ya. Nah, menjelekannya. Kemudian ekstrim dalam apa? Memuliakan Ali bin Abi Thalib. Nah, dan anak-anaknya, dan ekstrimnya lagi dia mengatakan Ali bin Abi Thalib itu adalah ilah. Ya. Dia sembah, dia beribadah kepadanya. Ya. Sampai sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib. Ya. Makanya sampai coba lihat, dia pasang di rumah-rumahnya foto-fotonya, bahkan mungkin dari mana kau ambil? Sudah ada Android pada waktu itu. Sampai dia ada fotonya Ali bin Abi Thalib, ini sahabat Nabi. Nah, ya terlalu ekstrim mensikapinya. Nah, orang Khawarij terbalik, lawannya lagi. Makanya ya syaitan, iblis itu sedang jamaah sekalian menyesatkan umat Islam ini. Yang penting salah satunya ekstrem kanan atau ekstrem kiri, jangan di tengah-tengah. Ya. Kalau di tengah-tengah itulah yang benar. Ya. Itulah yang benar. Maka biar mereka kalau soleh terlalu soleh. Kalau berbuat dosa sudah semakin tambah berbuat dosa. Sikapnya benar-benar ini sedang jamaah sekalian sangat rusak. Ya. Jadi sampai mereka mengkafirkan Ali, mengkafirkan Muawiyah, mengkafirkan para sahabat yang bersama dengan Ali, dengan Muawiyah radhiyallahu anhu. Bahkan mereka berusaha untuk memerangi dan membunuhnya dan menghalalkan darah-darah para sahabat. Ya.
Kan pernah pikir kita nonton nanti mariak kala. Tapi menurut mereka ini yang masuk akal. Ya. Jadi mereka itu maling, teriak maling. Kita dituduh tidak berakal padahal mereka yang tidak berakal. Ya. Tidak menggunakan akalnya kecuali sesuai dengan hawa nafsunya. Maka kesimpulan pada yang kelima ini, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mereka wasata, pertengahan antara yang ekstrim ya, kanan dan ekstrim kiri, terlalu berlebih-lebihan di dalam memuliakan dan terlalu berlebih-lebihan dalam menjelekkan para sahabat. Maka yang pertengahan adalah yang mengakui keutamaan para sahabat. Seluruh sahabat adalah orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhu wa radu an. Kalau mereka tidak demikian. Jadi hakikatnya mereka tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Nah, dan mereka mengakui sahabat adalah orang yang paling beriman, paling baik imannya, paling baik ilmunya, paling punya hikmah, ya, dan lain sebagainya. Tapi mereka tidak ekstrim gulu dalam memahami para sahabat itu maksum. Tidak, para sahabat tidak maksum. Yang maksum adalah hanya para nabi dan para rasul. Mereka punya salah. Mereka punya kekeliruan. Tapi kekeliruan dan perselisihan di antara mereka kita dilarang untuk membahasnya. Ya, akidah kaum muslimin apa yang diperselisihkan oleh para sahabat itu apa? Tahan diri. Karena mereka orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau perselisihan para sahabat sendiri dibahas, tidak selesai walaupun 1 hari. Pemahaman seperti itu supaya benar lurus. Ya, makanya tidak boleh dibahas, ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak boleh bahas perselisihan para sahabat. Bagaimana mau selesai? Seumur-umur hidup jangan bahas. Iya. Iya. Jelas kita akui para sahabat adalah orang yang dijamin masuk surga. Apalagi yang disebut namanya. Abu Bakar As-Siddiq fil jannah. Mereka menyatakan kafir. Na'udzubillah. Ya. Baik, tinggal 4 menit. Ya, jadi kita harus ya memahami ini. Kita mengakui keutamaan para sahabat. Mereka orang yang paling beriman. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, orang yang paling termulia di muka bumi ini setelah para nabi dan para rasul. Imannya Abu Bakar As-Siddiq disebutkan oleh Nabi. Seandainya ditimbang dari seluruh manusia sejak Nabi Adam, selain Nabi Adam, sampai hari kiamat, selain Nabi yang terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu lebih berat daripada imannya manusia seluruhnya yang sudah mati dan yang akan datang. Ini orang-orang Rafidah, orang-orang Syiah. Ya. Seandainya boleh di bumi hanguskan. Tapi yang berat kita doakan. Semoga dapat hidayah, semoga dapat petunjuk, semoga masuk surga, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan juga diponis apalagi masih hidup. Neraka mantombi, jangan. Itu ekstrim juga. Mendahului Allah. Kita merasa hakim. Orang kafir, ahlul bid'ah, orang-orang sesat. Selama dia masih hidup, kita harapkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan bergaul dengan mereka. Bermuamalah boleh. Belanja di toko orang Syiah. Boleh. Beli air, beli ini. Tapi jangan kerjasama dalam dakwah. Kamu pagi ngisi ya, saya sore. Jangan. Iya. Orang-orang Khawarij jual beli tidak apa-apa. Tapi jangan ya saya maghrib ngisi daurah, kamu sudah isya. Ya. Nanti yang maghrib isya Ali bin Abi Thalib ya adalah sahabat seperti Abu Bakar. Nanti sudah siang tidak, Ali saja sahabat, Abu Bakar bukan. Kan bahaya. Makanya dalam dakwah itu harus kerjasama dengan orang yang berpemahaman, para salafus soleh yang baik. Ya. Nah, yang betul. Baik. Jadi sedang jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, ya. Jadi umat ini, umat Islam adalah pertengah. Dalam permasalahan seluruhnya sebagaimana kita sebutkan tadi. Dalam berinfak juga pertengahan, jangan hanya permasalahan ini. Orang-orang beriman itu ibadur rahman, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Mereka yang berinfak ya, tidak boros, terlalu boros dan tidak juga terlalu pelit, pertengahan, ya. Pertengahan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan demikian. Wala taj'al yadaka, ya. Dan jangan kamu jadikan tangan kamu itu, ya,
Maglulah, ini kikir. Pokoknya mana kalian yang kikir. Saya contohkan. Ya, saya contohkan. Mau berangkat dari Bone. Kalau saya naik mobil, bensinnya lumayan. Ada motor, naik motor dia, hujan deras, banjir lagi. Ya, ya, ekstrim ini dalam apa? Kikir. Biar dirinya dia pelit. Akhirnya pulang dari Makassar, hujan lagi. Sampai di Bone masuk rumah sakit, biaya 10 juta. Ya. Jadi kita sedang-sedang pertengahan. Tidak boros dan tidak tengah. Jadi wala taj'al yadaka fi apa kata Allah Subhanahu wa taala, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqik, mencekik dirimu. Kemudian ya, wala tabsutha kullal basti. Ya, fataqauda maluman mahsura. Jangan kamu terlalu dermawan juga, maka kamu akan tercelah. Nah, ya, maka ini sedang jamaah sekalian. Jadi kita pertengahan dalam segala amalan kita. Ya, sebenarnya masih perlu dijelaskan, tapi masalah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik kepada kita. Jangan ekstrim kanan dan jangan ekstrim kiri dalam segala hal dalam perbuatan kita di muka bumi ini sehingga kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kira demikian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang beriman dan istiqamah sampai hari kiamat dan Allah mengumpulkan kita dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, sebelum melanjutkan ke sesi berikutnya.